Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengundang para menteri dari negara-negara anggota G20 untuk membahas terkait dengan poin-poin ataupun juga upaya transformasi untuk digital ekonomi. Dan nantinya pertemuan di tingkat menteri ini juga akan mengulas seperti apa hasil dari pertemuan Digital Economy Working Group. Dari pertemuan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate akan berupaya mengarahkan para pemimpin ini untuk bisa mencapai kesepakatan dari pertemuan di DEMM ini. Hasil atau output dari pertemuan di tingkat menteri ini adalah Minister's Declaration. Lalu seperti apa proses diskusi untuk bisa mencapai Minister's Declaration ini, serta bagaimana suasana langsung dari DEMM? Langsung dari Nusa Dua Bali, saya Syarifah Rahma bersama dengan tim liputan. Mari kita simak liputan selengkapnya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pertemuan Digital Economy Ministers Meeting atau DEMM yang diselenggarakan pada 1 September 2022 merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group yang membahas isu-isu prioritas ekonomi digital pada presidensi G20 Indonesia. Pada hari ini, para Menteri Ekonomi Digital G20 berkumpul dalam Digital Economic Minister Meeting DEMM. DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group yang membahas isu-isu prioritas ekonomi digital pada presidensi G20 Indonesia. Kami baru saja selesai rapat Digital Economy Minister Meeting. Pertemuan DEMM pada hari ini dihadiri oleh 9 menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20, 5 menteri atau wakil menteri non G20 members yang hadir sebagai invitees, serta perwakilan dari organisasi internasional termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union serta Undersecretary General of the United Nations and Executive Secretary dari United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCO). Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Ministers Meeting Chair Summary yang telah dibacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20. Menkominfo pun mendorong Menteri Digital G20 mendukung hasil DEMM untuk mencapai tujuan presidensi G20 Indonesia 2022. Terutama mengenai ekosistem digitalisasi yang telah dibahas melalui forum DEWG Presidensi G20 Indonesia. Digital Economy Ministers Meeting juga diselingi oleh banyak pertemuan bilateral penting yang membahas isu terkait digitalisasi antara Indonesia dengan negara anggota G20 lainnya. They did a great job in the last months for the preparation of this G20 Digital Ministerial Meeting, and at the end we find a lot of very good solutions in the cooperation in the digital field for the future, and this is extremely important for all of our countries and for the whole world, that we use the digitization for our economy, for better economy, and to use the benefit of the digitization for all the people worldwide. And this is the job that Minister Plate and his team has done very good in the last months. We have very challenging time after COVID, we have the war, but despite of all these issues, it's important to find common solutions to work together in the digital field. And as I said, Indonesia did a very great job, and we are looking forward for the meeting tomorrow, and especially we are also looking forward for the bilateral cooperation between our two countries in the digital issues, and we will start our digital dialogue very soon. Thank you very much. We have a lot to talk about on digital economy. Now,
data has become the new source of value for global economy. So how are we going to, well, protect privacy and data security, but enable data free flow crossing border is become very important. So Indonesia and Japan need to work together for the next year. Thank you very much. And that's also great that we have this special G20 meeting where we are invited, not as a member of the G20, but invited as a country to come and speak as well, because the topics that we're going to discuss tomorrow about connectivity, about digital skills, and also how to protect people from using data in the right way, protect them from doing it wrong, are issues that are very much at heart of my country as well. And I'm very happy that we were able to meet and also to cooperate far more in the coming times, because all these challenges are basically worldwide and very much connected to the country. So connectivities, digital skills, they play everywhere. The idea of how to make sure that people can trust the digital world is also an issue that plays out worldwide. So I'm very happy that we're going to discuss that tomorrow with all the member states of the G20. And thank you very much for having me. Super, thank you. Dengan banyaknya bantuan dan dukungan dalam bentuk kolaborasi, maka harapannya hasil pembahasan di DEMM dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, terutama solusi perkembangan ekonomi digital secara masif. Hal ini pun diakui oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Usman menyatakan kedaulatan digital adalah hal yang sangat penting bagi seluruh negara termasuk Indonesia. Tadi sekali lagi terkait dengan proses negosiasi, ini kan mungkin juga sebetulnya ada mungkin kepentingan-kepentingan juga dari setiap negara tentunya Pak, termasuk adalah Indonesia. Dari point of view Indonesia sendiri memandangnya terkait dengan khususnya tadi poin yang ketiga, cross border data flow and data free flow with trust. Seperti apa sebetulnya point of view dari Indonesia? Point of view Indonesia itu terang benderang clear. Kedaulatan digital itu point of view kita. Ya, jadi kita menginginkan ada kedaulatan digital. Ya tentu saja bukan cuma Indonesia, ya tapi negara-negara lain juga. Jangan sampai ada istilahnya Menteri Kominfo itu ada kolonisasi baru begitu kan. Ya jadi pengelompokan baru dalam konteks pertukaran data ini begitu. Tetapi pertukaran data ini ya bersifat fairness, adil, setara begitu. Jadi point of view-nya sekali lagi adalah kedaulatan digital atau kedaulatan data. Ya, kita semua negara harus menghormati kedaulatan digital negara lain dan kita juga harus serius. Ya, negara kita terutama Indonesia ini harus serius juga untuk mencapai kedaulatan digital itu. Jadi di situ titik berangkat kita begitu ya. Point of view kita adalah kedaulatan digital Indonesia begitu. Oke, baik. Nah, untuk poin yang kedua, digital skills dan juga digital literasi. Ini mungkin juga cukup berat ke IKP juga ya Pak, terkait dengan digital literasi karena ini kaitannya langsung dengan narasi dari publik juga begitu. Nah, ini strategi apa Pak yang disiapkan oleh IKP? Jadi IKP ya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik ini mengajukan semacam proposal kita untuk membuat guidelines, namanya Guidelines for Combating Hoax and Disinformation. Okay. Guideline ini nanti akan dipakai oleh negara-negara Asia Tenggara. Ini kita akan introduce, kita perkenalkan di ASEAN Summit tahun depan. Okay. Nah ini salah satu implementasi konkret dari literasi digital. Ya kita ingin memberikan guideline, petunjuk, ya, acuan bagi negara-negara Asia Tenggara bagaimana kita memerangi hoax dan disinformasi. Literasi digital ini kan terkait erat dengan hoax dan disinformasi, misinformasi dan malinformasi. Nah itu implementasi konkret itu dari yang poin kedua tadi ya, poin kedua dari isu-isu prioritas yang dilakukan oleh IKP dan kita mendapatkan grant ya untuk
penyusunan guidelines itu. Gitu. Oke, ini optimismenya nih Pak agar guideline ini bisa mungkin efektif begitu Pak untuk tadi ya menanggulangi hoax, kemudian berita bohong seperti apa? Ya, jadi kemarin sudah Pak Menkominfo sudah mempresentasikan ini di rapat yang dipimpin oleh Pak Menko PMK, ya Pak. Karena ini terkait dengan SDM ya, sumber daya manusia, Pak Muhajir, bahwa Kominfo ya mengajukan proposal ini. Ya, proposal ini yang nanti akan dibahas di ASEAN Summit tahun depan. Ini sudah kita sampaikan. Ya, inilah sumbangsih IKP, sumbangsih Kominfo dan sumbangsih Indonesia tentu saja buat dunia internasional. Ya, karena guideline ini dipakai oleh paling tidak 10 negara anggota ASEAN ya, begitu ya. Anggota ASEAN, dan bisa jadi ini diadopsi oleh negara-negara Asia secara umum begitu kan, dan bisa jadi akan dipakai oleh dunia begitu. Nah, jadi saya kira itu yang membanggakan kita juga ya, membanggakan Indonesia begitu. Oke, istilahnya oleh-oleh mungkin ya Pak ya dari Bali ya yang bisa digunakan seperti itu ya, oleh-oleh dari Bali terkait dengan literasi digital dan digital skills tadi itu begitu. Oke, nah kemudian tadi mungkin berbicara terkait dengan Bali sebagai tuan rumah, tampaknya ini juga sudah sukses begitu ya, sudah terlihat juga antusiasmenya, terlihat juga dari venue langsung begitu ya Pak, tampaknya semua orang juga cukup puas dengan acara yang berlangsung saat ini. Nah tapi mungkin dari Kominfo sendiri menilai diselenggarakannya acara ini di Bali, seperti apa sih Pak bisa akhirnya membantu perekonomian Bali khususnya pasca pandemi? Iya, jadi kalau kita lihat data, lihat angka, lihat fakta, Bali ini ekonominya ditopang oleh pariwisata. Karena itu ketika pandemi COVID-19, pandemi COVID-19, ini kan ada pembatasan-pembatasan secara fisik. Maka yang paling terpuruk adalah dunia pariwisata. Dan industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan yang memprovide, ya, menyediakan atau mendukung pariwisata itu. Sehingga Bali itu ketika pandemi ekonominya itu minus 85%. Ya. Nah, melihat kenyataan itu, ini agak berbeda Bali dengan negara lain, dengan daerah lain, dengan provinsi lain misalnya yang ada penghasilan dari pertanian, sektor lain, dari sektor industri ya begitu kan. Bali ini kan tidak, industri pariwisata. Nah, karena itu kemudian pemerintah ya memutuskan membuat banyak event di Bali. Ya di Bali selain di daerah-daerah lain begitu kan. Tapi mungkin Bali adalah paling banyak. Kenapa? Karena dia tergantung sekali sama pariwisata. Nah, dengan mengadakan acara di sini ini kan kemudian menghidupkan airlines, menghidupkan hotel, ya menghidupkan travel, menghidupkan kuliner, menghidupkan pusat oleh-oleh misalnya begitu, dan industri-industri atau penyedia-penyedia jasa turunannya begitu. Sehingga sekarang bisa dikatakan ekonomi Bali ini pulih. Ini khusus untuk Bali. Ya artinya begini, negara membelanjakan anggarannya ini di Bali kan begitu. Kita tahu belanja negara itu akan memutar roda ekonomi, gitu ya. Nah ini dari negara, tetapi kan dengan penyelenggaraan event internasional seperti G20 di Bali ini kan delegasi dari 20 negara dan negara-negara invitee, negara undangan juga datang kemari kan. Dia spend duit juga, betul. Spend money juga begitu. Itu tidak kita ongkosin loh mereka itu, jangan salah. Ya, jadi mereka ongkos sendiri, hotelnya sendiri, semuanya transportasinya juga sendiri kecuali transportasi terkait dengan acara begitu ya, baru kita yang provide. Nah jadi mereka juga spend money di sini gitu, sehingga ini akan memutar roda ekonomi Bali. Nah dan ini juga masih akan berlangsung cukup lama ya Pak? Syukur-syukur ya, di sini kan juga dia melihat, besok dia datang lagi, tidak sebagai delegasi, liburan di Bali kan begitu, ada promosi-promosi di sini, kita berharap seperti itu. Karena kurang puas ya Pak, hanya untuk acara saja. Untuk acara saja. Tapi kalau kita lihat kan ini mungkin agak masih akan berlangsung cukup lama hingga November nanti begitu ya. Mungkin seperti apa Pak kesiapannya untuk KTT puncaknya G20 saat ini, khususnya dari Kominfo dan terkait dengan isu ekonomi digital ini? Jadi
hari Selasa tanggal 30 Agustus kemarin kita melakukan rapat koordinasi tingkat menteri ya, di Bali sini, dan di situ kita melakukan checking ya, persiapan masing-masing kementerian dan lembaga. Ya, untuk Kominfo sendiri kita mendapatkan 2 tugas. Yang pertama adalah mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur digital, saluran telekomunikasi, kemudian juga internet. Yang kedua adalah menyediakan atau menyiapkan media handling. Ya, karena akan banyak wartawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan datang meliput. Maka kita persiapkan media center, kita siapkan bagaimana alur nanti pengiriman gambar-gambar gitu dari venue ke media center. Jadi kita sudah siap Kominfo ya dengan 2 tugas tadi itu. Dan kementerian lain punya tugas masing-masing, misalnya Setnek ini tugasnya di venue ya di Kempinski Apurva nanti begitu, menyiapkan berbagai hal untuk Leader Summit misalnya. Ya. Jadi kita sangat siap lah untuk itu. Oke. Nah, tapi mungkin harapan dari masyarakat Indonesia selain suksesnya event G20 hingga KTT nanti, terutama di KTT nanti, ini juga mungkin istilahnya apa ya, oleh-oleh lainnya begitu Pak untuk Indonesia, sesuatu yang bisa diteruskan dalam jangka panjang, mungkin juga terkait dengan berbagai regulasi yang dihadirkan, berbagai diskusi yang dihadirkan, termasuk adalah hubungan bilateral antara kedua negara, kerjasama langsung begitu dengan negara-negara yang hadir. Nah, kemarin juga sudah kami lihat langsung begitu ya Pak ya, Pak Joni juga tampaknya cukup sibuk begitu menjamu negara-negara secara langsung, kemudian menjalin kerjasama. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak sebetulnya target-target dari hubungan bilateral ini? Kita berharap hasil yang terbaik, ya hasil yang terbaik. Tetapi kita juga harus bersiap untuk yang katakanlah kedua terbaik begitu kan, kira-kira seperti itu. Ya karena tidak boleh stuck, tidak boleh mandek, harus ada semacam hasil, ya, tidak boleh tidak menghasilkan apapun. Nah, tetapi kita tetap berharap yang terbaik. Ya, seperti tadi kita sampaikan standar kita tinggi begitu kan. Nah, ini sedang Digital Economy Ministerial Meeting begitu. Ini sedang diupayakan kita untuk menghasilkan yang terbaik. Sebetulnya ya kita tahu karena memang situasi ini kan G20 itu kan sebetulnya serikat ataupun perkumpulan negara-negara ekonomi multilateral. Ini ekonomi ya, tetapi ada situasi politik yang saya kira menantang begitu ya. Menantang. Mau tidak mau harus dibahas mau tidak juga mau ya Pak, juga dikait-kaitkan dengan itu ya. Walaupun ya memang peristiwa geopolitik itu berakibat juga ke ekonomi begitu kan. Dia tidak berdiri sendiri. Politik saja yang kena dampaknya, tapi ekonomi benar dampak. Sudah karena terasa itu, juga. Iya, sudah terasa juga akibat situasi geopolitik yang tidak menguntungkan atau menantang tadi itu ya. Saya kira karena itu kita harus menyiapkan pilihan-pilihan, alternatif ya, dari yang the best sampai second the best, kira-kira begitu ya. Oke. Sementara itu, dalam implementasinya, digitalisasi adalah suatu hal yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Pandemi COVID-19 juga telah membuat masyarakat Indonesia mengalami percepatan digitalisasi, tidak terkecuali yang berada di Pulau Dewata, Bali. Di mana teknologi sudah dipakai di berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai transaksi e-money atau uang elektronik tumbuh 35,25% secara tahunan ke 32 triliun rupiah pada Mei 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada transaksi perbankan digital yang nilainya tumbuh 20,82% secara tahunan ke 3,76 kuadriliun rupiah pada periode yang sama. Kedepannya, tren digitalisasi transaksi bisa tumbuh semakin pesat.
Oleh karenanya, para pelaku usaha, baik dari level usaha mikro, para pedagang pasar, pelaku pariwisata, dan lainnya, harus menyediakan fasilitas digital untuk transaksi agar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan usaha, serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi secara luas. Setelah melalui proses negosiasi dan juga diskusi yang cukup panjang di antara negara-negara anggota G20, mereka akhirnya sepakat terkait dengan Bali Package dan juga Ministers Declaration. Dan tentunya kita harapkan agar kesepakatan ini bisa berkontribusi besar bagi dunia, termasuk memberikan arahan terkait dengan transformasi ekonomi digital ke depannya. Demikian laporan saya, Syarifah Rahma beserta tim liputan terkait dengan event DEWG dan juga DIMM langsung dari Nusa Dua Bali. Terus saksikan laporan khusus terkait dengan G20 lainnya. Saya pamit undur diri, CNBC Indonesia Beyond Business.